Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat Pak Guru kelas 6. Nah, Pak Guru untuk hari ini akan melanjutkan materi tentang tata surya, ya, beserta benda-benda langit yang mengelilinginya. Untuk materinya, Pak Guru akan jabarkan mulai dari galaksi, matahari, dan planet-planet, lalu ada satelit, asteroid, dan perbedaan antara meteorit, meteor, dan meteorit. Lalu ada terakhir adalah materinya tentang komet. Untuk galaksi, ini kita bisa lihat bahwa di sistem tata surya kita berada dalam galaksi Bima Sakti, ya. Ini dia untuk gambarnya galaksi Bima Sakti. Ada satu ruang, ya, di ruang angkasa kita berada ini dalam susunan galaksi Bima Sakti. Oke, yang kedua, matahari dan planet-planet kita bisa lihat dari sesuai arah jarum jam, di mana matahari ini dijadikan sebagai pusat tata surya, dan matahari itu adalah bintang karena dia bisa memancarkan cahaya sendiri. Diameter matahari itu mencapai 1.400.000 kilometer atau sekitar 110 kali ukuran bumi. Ya, matahari tersusun dari korona, kromosfer, matosfer, dan lapisan inti. Ya, dari hasil pengitungannya antara jarak matahari ke bumi itu mencapai 149.597.892 km. Besar gaya gravitasi dari matahari itu mencapai 28 kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Suhu permukaannya mencapai 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius, sedangkan di bagian intinya dia mencapai 15 juta derajat Celcius. Adapun unsur-unsur gas yang menyusun dari matahari ada hidrogen, helium, karbon, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya. Matahari butuh untuk satu kali berotasi itu selama 27 hari. Oke, yang berikutnya adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Untuk yang pertama ini kita menyebutnya dengan planet dalam, ya. Kalau dilihat dari batasannya adalah asteroid, ya. Tapi kalau dilihat dari ukurannya yang kecil, kita bisa menyebutnya dengan planet terestrial. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Oke, kita akan bahas satu persatu. Untuk planet Merkurius, nah ini dia dikenal sebagai planet yang sangat dekat dengan matahari. Ya, untuk bisa berrotasi dia memerlukan waktu 88 hari. Ya, jadi untuk dia berevolusi, ya, maaf Pak Guru Raat, untuk berevolusi dia memerlukan waktu 88 hari, sedangkan untuk berotasi dia memerlukan waktu 59 hari. Ya, satu kali rotasinya. Suhunya di siang hari mencapai 430 derajat Celcius, jadi sangat tinggi, sedangkan di malam hari mencapai negatif 770 derajat Celcius. Masanya sepersepuluh masa bumi. Nah, di siang hari suhu Merkurius itu rata-rata dia hampir mencapai 350 derajat Celcius, ya. Sedangkan di malam harinya dia minus 170 derajat Celcius. Uh, Adapun penyusun dari planet Merkurius ini kalau kita lihat dari permukaannya dia berbatu, sangat panas, ya, dia tidak beratmosfer, punya banyak kawah, dan tidak memiliki satelit, sama seperti Venus. Oke, diameter dari Merkurius ini pun relatif kecil, ya, 4.862 km. Jadi dia dikatakan sebagai planet terkecil pada tata surya. Oke, berikutnya adalah planet Venus. Venus terletak antara orbit Merkurius dan orbit Bumi. Dia punya garis tengah sekitar 12.104 km. Ya, ukurannya hampir sama dengan Bumi, ya. Suhu permukaannya mencapai 480 derajat Celcius, jadi mungkin lebih tinggi, ya, lebih tinggi dari Merkurius. Sekali berotasi, Venus memerlukan waktu 243 hari. Sedangkan jaraknya antara Venus dengan Bumi itu mencapai 108 juta kilometer. Untuk berevolusi sendiri, Venus memerlukan waktu 225 hari. Planet ini sering dijuluki sebagai bintang timur atau bintang kejora. Oke, kita lanjut lagi. Planet kita, yaitu planet Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang punya kehidupan. Jarak bumi dengan matahari itu mencapai 150 juta kilometer, di mana di dalam bumi itu tersusun dari 2/3 ditutupi oleh lautan. Ya, jadi luas permukaan bumi itu 2/3-nya adalah lautan. Bumi bentuknya bulat dan dia punya garis tengah 12.750 km. Bumi memiliki lapisan atmosfer, di mana kandungan atmosfer di dalamnya itu ada oksigen, nitrogen, dan juga jenis gas lain yang tidak terlalu besar volumenya.
Bumi memerlukan waktu rotasi selama 24 jam, sedangkan dia memerlukan waktu berevolusi selama 365 seperempat hari atau 365,25 hari untuk mengelilingi matahari. Bumi punya satu satelit ya. Jadi kemana bumi berputar, benda ini selalu mengikuti. Nah, satelit bumi adalah bulan. Oke, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah planet Mars atau planet merah. Ya, karena dia berwarna kemerah-merahan dan memiliki garis tengah mencapai 6.780 km. Jaraknya dengan matahari mencapai 228 juta kilometer. Butuh waktu 687 hari untuk dia bisa berevolusi dan 25 jam untuk dia bisa berotasi. Ya, di antara batas antara Mars dan Jupiter ini ada benda langit kecil yang kita kenal dengan asteroid atau planetoid. Ya, Mars punya dua satelit yaitu Deimos dan Phobos. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada planet yang berikutnya, 4 planet luar ya kalau dilihat dari batas asteroidnya, dan 4 planet besar kalau dilihat dari ukurannya atau kita kenal dengan planet Jopan ya. Kalau tadi planet kecil yang 4 tadi Merkurius, Venus, Bumi dan Mars kita kenal dengan planet terestrial. Planet dilihat dari ukurannya mungkin lebih kecil ya. Nah, sedangkan planet yang ukurannya relatif besar ini disebutnya dengan planet Jovan. Ada Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Jupiter. Jupiter ini sering kita sebut dengan planet raksasa atau planet terbesar di tata surya. Ya, dia punya diameter mencapai 139.500 km. Jarak planet dari matahari itu mencapai 778 juta kilometer. Untuk dia berotasi memerlukan waktu 9 jam 56 menit. Sedangkan untuk berevolusi dia perlu waktu 11 tahun 10 bulan dan 3 hari. Ya, suhu rata-rata di Jupiter itu mencapai 50 derajat Celcius. Ya, Jupiter punya 16 satelit, cuma ada 4 satelit besar. Nah, yaitu satelit Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah planet Saturnus. Ya, kita lihat di sini, Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Jarak rata-rata Saturnus ke matahari itu mencapai 1.427 juta kilometer. Ya, waktu dia berrotasi itu selama 10 jam 45 menit dan waktu dia berevolusi itu selama 28 tahun 167 hari. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat Saturnus itu termasuk planet yang istimewa. Ya, di sekelilingnya itu ada pita awan badai, ya, bentuknya cincin. Ya, Saturnus pun punya banyak satelit, ya jumlahnya ada 20 satelit. Oke, kita lanjut lagi planet yang ke-7, yaitu planet Uranus. Ya, ukurannya 3,79 kali diameter bumi. Ya, planet Uranus memerlukan waktu untuk berotasi 16 jam 10 menit. Sedangkan untuk berevolusi dia memerlukan waktu 84 tahun. Suhu rata-rata di Uranus mencapai negatif 140 derajat Celcius. Ya, planet Uranus juga punya cincin, tapi dia cincinnya bisa kita lihat dia vertikal ya. Beda dengan Saturnus yang lebih ke horizontal. Uranus punya 11 satelit dan yang terbesar adalah Titania. Jarak antara planet Uranus dan dari Uranus ke matahari itu mencapai 2.872 km. Oke, yang terakhir adalah planet Neptunus ya. Planet ini berjarak sekitar 4,5 miliar kilometer dari matahari. Untuk dia berevolusi memerlukan waktu 165 tahun, sedang untuk berotasi dia perlu waktu 16 jam ya. Diameter Neptunus ini 4 kalinya diameter bumi ya. Terus masanya 17,2 kali masanya bumi, jadi lebih berat, ya, lebih besar. Gravitasinya 1,5 kali gravitasi bumi. Suhu rata-ratanya mencapai 120 derajat Celcius. Dia punya dua satelit, Triton dan Nereid. Ya, itu satelit yang ada di sekitar atau mengelilingi planet Neptunus. Planet ini sering diberikan julukan sebagai pembuat ulah karena planet ini seringkali keluar dari jalur orbitnya. Oke. Nah, ini berdasarkan jaraknya terhadap matahari, kita kenal dengan sebutan dengan planet dalam, dan juga berdasarkan ukurannya
disebut juga dengan planet kecil atau planet terrestrial. Tadi udah Pak Guru jelaskan ya. Ini planet dalam ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar atau planet Jopan dari ukurannya besar, kita kenal dengan planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Kita lanjut ke satelit ya. Oke, ada beberapa planet terdapat satelit, yaitu benda langit pengiring planet. Ya, Merkurius tidak punya satelit, Venus dia nggak punya satelit, Bumi dia punya satelit yaitu bulan, Mars ada 2, Phobos dan Deimos, Jupiter ada 16 satelit, Saturnus ada 20 satelit, Uranus ada 11 satelit, dan Neptunus punya 2 satelit yaitu Triton dan Nereid. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mengenai asteroid ya. Asteroid adalah benda berukuran lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari meteorit. Hampir seluruh asteroid berada di antara garis edar planet dan Jupiter. Ini kita bisa lihat ya rekamannya ya. Jadi batu besar yang melayang-layang ini di ruang angkasa sering kita sebut dengan asteroid ya. Arah revolusi asteroid sama dengan arah revolusi planet. Jadi dia bergerak dari barat ke timur. Jumlah asteroid sangat banyak, itu mencapai 100.000 buah. Oke, berikutnya meteorit, meteor, dan meteorit. Meteoroid dan meteoroid ini adalah benda langit yang ukurannya kecil, yang melayang di angkasa dan tidak punya lintasan. Jadi kita bisa lihat ya, ini disebutnya dengan meteoroid. Sedangkan meteor adalah benda bumi, benda langit yang memasuki bumi dan menyala. Ya, ketika dia bergesekan dengan atmosfer bumi, jadi ketika bergesekan dia akan menyala. Nah, ini disebutnya dengan meteor. Jadi meteorit yang masuk ke bumi, dia menyala, bergesekan dengan atmosfer bumi, dan disebutnya dengan meteor. Sedangkan meteorit adalah yang sudah mencapai bumi. Ya, jadi meteoroid yang sudah mencapai bumi, ini yang sudah mungkin menerjang bumi ya, itu disebutnya dengan meteorit. Ya, meteorit. Jadi meteoroid itu kalau masih di sekitar ruang angkasa disebutnya meteoroid. Ketika dia masuk atmosfer bumi dan bergesekan menimbulkan nyala, itu disebutnya meteor. Ya, sedangkan meteorit yang sudah sampai ke bumi disebutnya meteorit. Oke, kita lanjut lagi. Yang terakhir adalah komet. Ya, komet adalah benda angkasa kecil yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong. Bagian-bagian komet adalah inti, kepala, dan koma atau ekor. Ya, kita bisa lihat di sini ya dari videonya. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet ya itu menguap membentuk kepala gas dan ekor ya. Nah, jadi ada kalau di bumi itu kita bisa mengenal ada satu planet yang sering melintas ya. Biasanya muncul setiap 76 tahun sekali. Itu kita kenal dengan planet Halley ya, komet Halley ralat ya, komet Halley ya, setiap 76 tahun sekali dia muncul ya. Nah, komet ini ditemukan sekitar tahun 1682 ya, 1682 ya. Oke. Lalu di tahun 1957 ya, Aaron Roland dan Nikos juga ini disebut dengan komet juga itu muncul ya. Jadi selain ada komet Halley di tahun 1982 dan sering muncul di setiap 76 tahun sekali, ada juga komet Aaron Roland atau Nikos ya, dulu itu pernah melintasi bumi di tahun 1957 ya. Cukup banyak ya komet-komet yang sering melintasi bumi. Oke, tapi yang memang terkenal adalah planet Halley. Oke. Itu saja yang bisa Pak Guru sampaikan. Dan sebagai bahan evaluasi, di sini ada latihan soal. Kalian bisa lihat dan kerjakan ya. Jangan lupa disalin soalnya. Ini nomor 1. Oke. Ini nomor 2. Oke, ini nomor 3. Oke, ini nomor 4.